Halo Bu Elti dan teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Setiawan, NIM 20 2019 008. Kali ini kita akan membahas materi tentang Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Perancis 19 Juni 1623. Meninggal di Paris 19 Agustus 1662 pada umur 39 tahun. Minat utamanya ialah filsafat dan agama. Sedangkan hobi yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat, menemukan teori tentang probabilitas. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu penerapan, di mana dia telah menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Mesin itu hanya digunakan untuk menghitung. Riwayat hidupnya, sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas. Walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah yang resmi, di usia 12 tahun ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Nama ayahnya adalah Etienne Pascal. Ayahnya adalah seorang petugas pajak yang dikenal di wilayahnya Evreux, Perancis. Sejak usia 4 tahun, Blaise Pascal telah kehilangan ibunya. Karya-karya terus bertambah, mulai dari merancang bangunan segi 6 atau heksagram, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Perancis. Awalnya Pascal tidak berniat pada hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ia kemudian mengalami peristiwa pertobatan pada usia 23 tahun. Sejak peristiwa itu, Pascal kemudian mengubah pola hidupnya dengan tekun berdoa dan berpuasa. Tidak hanya itu, ia bahkan ikut bergabung dengan komunitas biara Port Royal yang beraliran Jansenisme. Saudara perempuan bernama Jacqueline adalah seorang biarawati di biara itu. Pascal pernah menyatakan kritiknya terhadap Ordo Yesuit melalui tulisan-tulisannya yang terkenal Lettres Provinciales yang ditulisnya pada tahun 1656. Menurutnya, ajaran-ajaran Yesuit telah merendahkan nilai-nilai agama, terutama tentang anugerah. Kelompok Yesuit dikenal terlalu ronggal dalam hal moral dan akibatnya kekristenan menjadi duniawi. Ia meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1662 dalam usia 39 tahun tanpa penyebab kematian yang jelas. Untuk karir, pada umur 11 tahun, Pascal tertarik pada berbagai suara. Ketika saat duduk makan malam, ayah saya secara tidak sengaja menyentuh cangkir dengan sendok. Blaise fokus pada suara yang muncul, tapi dia tertarik pada ketika menyentuh cangkir. Gempa menghilang, lelaki itu tertarik pada fakta bahwa dia memutuskan untuk melakukan penelitian. Setelah beberapa waktu, merekalah yang menjadi awal dari risalah suara. Pada usia 12 tahun, ilmuwan masa depan menyukai bahasa kuno. Fisikawan dan filsuf terkenal sering mendatangi ayah Pascal. Bocah dengan minat khusus memahami sains, pengetahuan sastra, dan matematikawan mudah baginya. Dia berusaha membaca buku tentang sejarah kuno sebanyak mungkin. Pada umur 13 tahun, ia sudah menemukan rumus segitiga Pascal. Itu pun berhasil mengembangkan sebuah cabang matematika, yaitu geometri proyeksi. Ayah saya suka matematika. Dialah yang memberi putranya dasar-dasar sains. Blaise Pascal tidak pernah berhenti memukau ayahnya dengan bakatnya. Dia menulis artikel yang valid tentang masalah tubuh yang bergetar. Setelah beberapa waktu, ia membuktikan bahwa jumlah sudut segitiga sama dengan 2 sudut kanan. Pada usia 14 tahun, Blaise muda mulai menghadiri kursus dalam matematika teoretikus Perancis Maren Marchins. Ketika berusia 18 tahun, Pascal menciptakan sebuah mesin hitung yang disebut kalkulator roda numerik dan dikenal sebagai Pascaline yang sangat membantu banyak orang. Mesin ini diciptakan untuk membantu ayahnya sebagai petugas pajak. Meskipun mesin ini operasinya sangat sederhana, namun temuan yang ini menjadi cikal bakal bagi matematikawan yang lain untuk memperbaiki
mesin hitung ciptaan Pascal. Dengan menggunakan ide dan gambar-gambar yang dibuat Pascal, terciptalah mesin-mesin hitung yang baru dan lebih modern sampai akhirnya kalkulator mekanik menemukan terakhir ini yang akhirnya menginspirasi para ilmuwan untuk menciptakan komputer, sehingga terciptalah komputer yang saat ini terus berkembang sampai saat ini. Setelah itu, Pascal berkolaborasi dengan temannya Fermat mencetuskan teori probabilitas. Idenya muncul dari kegemaran berjudi. Duanya ternyata memberi dasar perkembangan bidang-bidang lainnya seperti menghitung rasio asuransi, statistika, dan mempelajari keturunan. Pada 1951, ayah Pascal meninggal. Sister Jacqueline memutuskan untuk pergi ke biara. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga dan teman dekat yang selalu mendukung Blaise. Agar entah bagaimana melarikan diri, Pascal mulai muncul lebih sering di perusahaan teman-temannya, menjadi tertarik pada perjudian. Untuk karya-karyanya, The Letters, Province, Surat-surat ke Daerah. Karya tulis ini ditulis tanpa mencantumkan namanya. Surat ini hadir isinya pembelaan Pascal terhadap Anthony Arnauld, seorang pemimpin gerakan Jansenist yang diadili di Sorbonne oleh karena pandangan-pandangannya yang dianggap berbahaya. Ini sekaligus menjadi tulisan Pascal yang menyerang kaum Yesud. Pada usia 17 tahun, Blaise muda menerbitkan karya ilmiah utama The Experiments on Conic Sector. Pada usia 18 tahun, Pascal sedang mengerjakan penemuan mekanik komputasi. Selama beberapa tahun, ia menemukan opsi-opsi baru, dan akhirnya ia menemukan cara untuk membuat struktur mekanik yang melakukan operasi aritmatika sederhana, sebuah aritmometer. Untuk karya yang paling spektakuler, The Pensis, isinya kumpulan pemikiran-pemikiran Pascal yang sering ditulis pada secari kertas melalui Pensis. Pascal mau mengajukan suatu apologia atau pembelaan agama Kristen untuk orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran Allah, terutama kaum rasionalis. Ini merupakan suatu pembelaan terhadap kekristenan yang pertama ditetapkan di zaman modern. Dari urian tadi dapat kita ambil hikmah antara lain. Yang pertama, Blaise Pascal mempunyai rasa ingin tahu yang sangat luar biasa. Rasa ingin tahunya disalurkan dengan kegiatan bereksperimen yang akhirnya munculnya teori-teori baru. Yang kedua, lebih gigih dan berusaha mengembangkan hal-hal baru. Dengan kegigihannya, ia mengembangkan kemampuannya dalam berbagai bidang keilmuan. Yang ketiga, meskipun ia mempunyai kegemaran yang kurang baik yaitu berjudi dan berfoya-foya, tetapi dari kebiasaannya yang buruk, ia mengembangkan teori probabilitas yang sangat bermanfaat bagi berbagai bidang. Untuk referensinya bisa dilihat ya teman-teman.